Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, khatib tidak bosan-bosannya untuk mengajak, khususnya untuk diri khatib pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa. Takwa seperti kita sama-sama ketahui yaitu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu nawahi, dan kemudian menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa merupakan identitas utama daripada orang-orang yang beriman. Takwa merupakan indikator apakah orang tersebut tergolong orang yang mulia ataupun tidak, tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama-sama ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu atqakum, yaitu orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian semuanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan bukti bahwa jabatan yang kita pegang hari ini, kekuasaan yang kita kuasai hari ini, tidak akan ada harganya kalau kita tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari Jumat yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sempat. Ini merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada manusia. Ketika Allah memberikan nikmat, kemudian kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, itu adalah sebaik-baiknya hamba Allah SWT. Terlebih lagi pada detik ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia,
tempat di antara tempat-tempat Allah yang mulia di bumi, yaitu masajid, baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah di bumi, yaitu masjid. Umat Islam ini tidak akan terlepas dengan satu tempat yang mulia, yaitu namanya masjid ataupun musolla. Ada sebuah ungkapan bahwa ikan tidak bisa jauh dari air. Begitu juga umat Islam, begitu juga muslim, sejatinya tidak akan bisa jauh dari tempat yang mulia, tempat utama umat Islam, yaitu masajid atau masjid-masjid yang bertebaran di muka bumi ini. Itu artinya apa? Ketika umat Islam sejatinya adalah harus dekat dengan masjid, tetapi kemudian dia justru menjauhi masjid, maka laksana ikan yang sudah jauh dari air. Bagaimana nasibnya? Maka ikan itu lama-lama akan mati. Bagaimana dengan umat Islam ketika jauh dari masjid? Apakah dia akan mati? Mungkin secara zahir dia tidak akan mati, tetapi ingatlah, yang menumbuhkan semangat, yang menumbuhkan ketakwaan adalah dari dalam hati. Ketika kemudian umat muslim sudah menjauhi dari hal utama yaitu masjid, maka tunggulah dia akan mati secara hatinya. Dia akan keras hatinya. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tidak hanya digunakan untuk sholat saja atau hanya untuk ibadah-ibadah yang sholat dan sejenisnya, tetapi pada zaman Rasulullah masjid merupakan pusat peradaban, masjid merupakan pusat pendidikan, sehingga sahabat-sahabat yang mulia yang kemudian banyak dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga itu digembleng oleh Rasulullah di masjid-masjid pada zaman itu. Artinya apa? Kualitas manusia terbaik terdahulu gemblengannya adalah di masjid, didikannya berada di masjid. Masjid tidak hanya sebuah tanda bahwa di situ tempat untuk melaksanakan sholat saja, bukan. Tetapi mari kita jadikan masjid sebagai pusat peradaban umat Islam. Mari kita jadikan masjid sebagai pusat pendidikan umat Islam. Kalau umat Islam sudah kembali kepada fitrahnya untuk kembali kepada masjid, maka tunggulah kejayaan Islam sesi kedua. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 keutamaan orang-orang yang mau untuk memakmurkan masjid, orang-orang yang mau untuk memuliakan masjid. Di antaranya adalah keutamaan yang pertama, orang yang mampu dan mau untuk memuliakan masjid. Mengapa saya katakan, mengapa khatib katakan mampu dan mau? Karena banyak orang mampu tapi tidak mau. Banyak orang memiliki kemauan tapi qadarullah tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu maka kita harus bersyukur kita diberikan nikmat untuk bisa mau dan mampu untuk memakmurkan masjid. Hal pertama yang menjadi keutamaan orang yang mampu dan mau untuk memakmurkan masjid adalah yaitu sebagai bukti bahwa orang tersebut beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikator bahwa dirinya mengaku beriman, indikator dirinya muslim, maka setidaknya dia mampu dan mau untuk memakmurkan rumah suci Allah Subhanahu wa taala, yaitu masajid atau masjid-masjid yang bertebaran di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qamas salata wa ataz zakata wa lam yahussu illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika umat Islam mengaku dirinya beriman kepada Allah, maka makmurkan masjid. Maka kalau kita mau memakmurkan masjid, janji Allah, maka Allah akan memberi kita petunjuk, akan memberi kita hidayah, dan tentunya hidayah untuk dimudahkan hidup di dunia dan hidayah untuk dimudahkan hidup di akhirat kelak. Hal kedua yang merupakan keutamaan orang-orang yang mau dan mampu untuk memakmurkan masjid, yaitu memakmurkan masjid akan menghindarkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Jadi bahwa dikatakan orang yang mau dan mampu untuk memakmurkan masjid, maka janji Allah Subhanahu wa taala akan dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak mau untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yang teramat pedih. Tentunya keluarga kita tidak ingin kemudian mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka mari kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Hal yang ketiga, di antara keutamaan orang-orang yang mau dan mampu untuk memakmurkan masjid, yaitu memakmurkan atau memuliakan masjid akan menghapus dosa dan mengangkat derajat orang yang mau dan mampu untuk memakmurkan masjid tersebut. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi ke salah satu rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan salah satu dari kewajiban Allah, yaitu salat, maka janji langkah-langkahnya yang satu dapat menghapus dosa dan langkah yang lain akan mengangkat derajat orang yang memakmurkan atau memuliakan masjid tersebut. Ini disabdakan oleh baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka sudah cukuplah ketika kemudian umat Islam hari ini sudah banyak yang kemudian lalai dari rumahnya sendiri, yaitu masjid. Mari kita kembalikan anak-anak kita, mari kita kembalikan keluarga-keluarga kita untuk menggaungkan masjid-masjid yang berada di sekitar kita. Karena apa? Karena masjid merupakan tolak ukur seberapa kuat persaudaraan daripada umat Islam. Seberapa besar kekuatan umat Islam, tolak ukurnya salah satunya adalah seberapa banyak orang-orang yang mampu untuk memuliakan dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah bahwa kita tentunya tidak ingin ketika masuk surga sendirian.
Dan tentunya kalau kita tidak ingin masuk surga sendirian, tidak ingin soleh secara pribadi saja, maka ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita, gandeng anak-anak kita ketika sudah waktunya sholat menuju masjid yang berada di sekitar rumah kita. Maka yakinlah ketika diri kita memulai dari diri pribadi masing-masing, mulai dari keluarga masing-masing, untuk kemudian mau dan mampu memuliakan dan memakmurkan masjid, sekali lagi bahwa tunggulah kejayaan Islam pada masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahish ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala ta'ah wa khusuril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi wa qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.